Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1A akan menjelaskan laporan praktikum matematika dasar 1, aplikasi turunan pada laju reaksi penguraian hidrogen peroksida dengan saya sendiri Raja Yoga Saragi dengan NIM akhir 018. Saya Paul Kreson Mandi dengan NIM akhir 025. Saya Putu Deva Pratama, NIM akhir 008. Santi Anissa Ramadhani dengan NIM akhir 027. Saya Muhammad Andika Razwadi dengan NIM akhir 004. Baik, jadi untuk materi yang pertama itu ada titrasi. Jadi pengertian dari titrasi sendiri merupakan cara untuk mengetahui kadar suatu zat dengan mereaksikannya dengan larutan standar untuk sampai di titik akhirnya. Yang kedua yaitu ada iodometri. Jadi iodometri merupakan titrasi redoks secara tidak langsung di mana zat pengoksidasi membentuk iodium. Lalu iodium tersebut titrasi dengan natrium tiosulfat dengan rumus kimia Na2S2O3. Yang terakhir yaitu ada pengertian dari titrasi iodometri, yaitu titrasi redoks yang menggunakan sistem iodium iodia untuk menentukan kadar zat pengoksidasi. Penentuan ekivalen H2O2 dengan tiosulfat. Diketahui 10 ml H2O2 0,3%, 10 ml KNNO4, hasil titrasi 11,3 ml KNNO4 menghasilkan 10,6 ml tiosulfat. Sehingga 1 ml KNNO4 sama dengan 0,6/10 menghasilkan 1,06 ml tiosulfat. Maka 11,3 ml KNNO4 sama dengan 11,3 dikali 10,6/10 menghasilkan 11,98 ml tiosulfat. Jadi 10 ml H2O2 0,3% sama dengan 11,98 ml tiosulfat. Untuk 10 liter H2O2 0,3%, X dikali Y sama dengan 11,3 dikali 10,6 menghasilkan 119,78 ml tiosulfat. Penentuan volume A sama dengan volume tiosulfat yang ditambahkan saat T0 atau 0 mol. A sama dengan 5/10 dikali Y per mililiter. A sama dengan X dikali Y per 2 mililiter. A sama dengan 11,3 dikali 10,6 per 2 mililiter. A sama dengan 119,78 per 2 mililiter. Hasilnya A sama dengan 59,89 mililiter. Volume tiosulfat yang ditambahkan saat titrasi sebanyak 2 mili sampai 20 mililiter. Berikutnya itu ada tabel data pencerdasan. Jadi di sini ada 5 tabel, yaitu yang pertama itu merupakan tabel detik atau waktu, yang kedua yaitu volume titrannya, volume Na2S2O3 atau natrium tiosulfat, yang ketiganya itu ada volume sisa larutannya yaitu A menuju ke B 5 satuan mili, yang keempat itu ada logaritma natural A dari sini, yang kelima itu ada logam natural dari A menuju ke B dari sini. Untuk pengamatan pertama itu kita menggunakan waktu 6 detik dan volume titran yang digunakan adalah 0 mili. Jadi bagian di sini di volume titran ini kita menggunakan volume dari natrium tiosulfat bukan H2O2. Kenapa demikian? Karena volume H2O2 sendiri itu kan tetap, sehingga tetap sama volumenya. Sedangkan kalau natrium tiosulfat itu dia ditambahkan saat melakukan titrasi, jadi untuk volumenya itu mudah diukur. Dan yang ketiga itu kita mencari jadi selanjutnya itu ada volume larutan sisanya A menuju ke B dengan satuan mili. Jadi kita menggunakan volume awalnya itu 59,69 mili. Selanjutnya itu ada logaritma natural A atau logaritma natural dari volume awalnya. Jadi di sini kita dapatkan 4,09. Selanjutnya itu langka, itu didapatkan dari volume awal. Jadi volume awalnya. Dan ini ada
Jadi lan dari 59,9 itu didapetin 4,09. Untuk pengamatan yang kedua itu kita menggunakan waktu 86 detik dengan volume nitrat natrium sulfat itu 2 mili. Kemudian volume sisa lakukannya itu 57,89 mili. Lan A-nya atau lan dari 57,9 atau lan dari sama juga volume awalnya itu 59,9 dapatkan 4,09. Dan untuk lan A menuju ke B-nya atau lan dari 57,9 itu merupakan 4,06. Untuk pengamatan ketiga itu kita menggunakan waktu 166 detik dengan volume nitratnya 4 mili dengan volume sisanya 5,89. Lan A itu tetap sama yaitu 4,09 dan lan A menuju ke B atau lan dari 5,89 yaitu 4,02. Untuk pengamatan yang keempat yaitu menggunakan 248 detik dengan volume nitratnya 6 mili dan volume sisa lakukannya adalah 53,89. Lan A nya juga tetap sama 4,09 dan untuk lan A menuju ke B atau lan dari 53,89 nya adalah 3,99. Untuk yang kelima itu ada dengan waktu 341 detik atau 341 detik dengan volume nitratnya 8 mili dan volume sisa lakukannya 51,89 mili. Lan A nya juga tetap sama 4,09. Lan A menuju ke B atau lan 51,89 nya adalah 3,95. Untuk yang keenam itu adalah menggunakan waktu 437 detik dengan volume nitratnya 10 mili, volume sisa lakukannya 49,89 mili. Lan A nya tetap juga 4,09 dan lan A menuju ke B nya 3,91. Yang ke dan untuk seterusnya caranya tetap sama seperti yang tadi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan perhitungan akumulasi secara numerik, di mana kami menggunakan rumus dc per dt hampir sama dengan c dalam kurung t plus delta t minus c dalam kurung t per delta t, di mana diturunkan menjadi delta c per delta t. Perhitungan interval 1 ke 2, delta t sama dengan 86 minus 6 menghasilkan 80 second. Delta C sama dengan 57,89 minus 59,89 sama dengan minus 2 ml, di mana ini merupakan hasil A ke B. Selanjutnya kita akan menghitung laju reaksi, di mana minus 2 per 80 menghasilkan minus 0,025 ml. Selanjutnya interval 2 ke 3 menghasilkan laju reaksi minus 0,025 ml. Dan interval 3 ke 4 next menghasilkan laju reaksi minus 0,024 ml. Dan interval 4 ke 5 menghasilkan laju reaksi minus 0,0125 ml. Interval 5 ke 6 menghasilkan laju reaksi minus 0,0208 ml. Dan interval 6 ke 7 menghasilkan laju reaksi minus 0,0198 ml. Terus interval 7 ke 8 menghasilkan laju reaksi minus 0,0178 ml. Interval ke 9 ke 10 menghasilkan laju reaksi minus 0,0159 ml. Dan interval 10 ke 11 menghasilkan laju reaksi minus 0,0134 ml. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai grafik konsentrasi hidrogen peroksida atau H2O2 versus waktu. Seperti kita bisa lihat, pada aksis Y dapat ada lan A ke B atau sama dengan konsentrasi dari H2O2. Dan untuk aksis X ada waktu dalam satuan detik. Nah, dari grafik kita bisa mendapatkan satu hal, yaitu kita bisa melihat tren garis di mana dengan berjalannya waktu konsentrasi dari H2O2 akan semakin menurun. Kita masuk ke rumus K atau laju reaksi sama dengan min slope atau delta Y per delta X. Dapat di rumus minus
lan C2 kurang lan C1 per T2 kurang T1. Sama dengan kita masuki nilai dari lan C2 sama dengan 3,69 dikurangi dari nilai dari lan C1 atau 4,09 per T2 atau 1033 kurang 6 tutup kurung sama dengan minus 0,4 per 1027 sama dengan 3,89 kali 10 pangkat minus 4. Baik, kita masuk pada grafik berikutnya, yaitu grafik laju reaksi versus interval waktu. Seperti kita bisa lihat, pada aksis Y kita bisa melihat nilai laju reaksi, sedangkan pada aksis X kita bisa melihat interval waktunya. Nah, sama seperti pada grafik sebelumnya, kita bisa melihat sebuah tren di mana dengan interval waktunya menambah, laju reaksinya juga akan ikut menurun. Sama seperti pada grafik sebelumnya. Kita masuk ke dalam rumus, sama seperti rumus tadi, K sama dengan minus log atau minus delta Y per delta X sama dengan lan C2 kurang lan C1 per T2 kurang T1 sama dengan minus buka kurung minus 0,0134 kurang buka kurung min 0,025 tutup kurung per 149 kurang 40. Kita dapati hasil minus 0,0116 per 69 sama dengan 1,68 kali 10 pangkat minus 4. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi turunan pada laju reaksi pemuraian hidrogen peroksida. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Para Masatid, Om Santi Santi Santi.